salah satu dalam list itu Anies. Oh. Dan beliau minta saya, kamu dekat sama Anies, dekat Pak, coba tanyain dia, mau nggak jadi wakil saya. Saya datang subuh-subuh, saya telepon, malam itu, Pak Gub, izin menghadap nih Pak Gub. Saya sampaikan, nggak mau jadinya presiden, mau jadi presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Mesjo Afisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Babe Haikal membongkar kelakuannya Anies saat mau mencalonkan diri sebagai calon gubernur, yang mana pada saat itu Prabowo yang mengusung dan sampai-sampai Prabowo menggadaikan tanahnya. Inilah cerita dari Babe Haikal yang bercerita tentang kelakuannya Mas Anies waktu mau mencalonkan gubernur DKI Jakarta dan sampai-sampai sekarang jadi calon Presiden Republik Indonesia ya, yang tidak mempunyai hutang budi terhadap Bapak Prabowo Subianto. Seperti apa keseruannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go! Beberapa bulan bahkan sebelum penetapan Pak Paslon ya 02 waktu itu, Babe pernah mengeluarkan sebuah pandangan bahwa ya Pak Prabowo ini sangat tulus ya, dan seterusnya, tapi ditekankan bahwa ya beliau bahkan pernah menggadaikan tanahnya. Ini menarik nih untuk mendukung Anies yang menjadi kompetitornya gitu ya. Apa latar belakang Babe mengeluarkan pendapat itu sebelum? Gini ya, Pak Prabowo itu orang yang sering tidak mau diekspos terlalu besar. Beliau itu orang yang sangat tulus, sangat ikhlas, dan kebaikannya itu teman-teman kru coba deh iseng-iseng main di Hambalang. Tanyakan anak-anak SD, SMP, SMA di sana, beasiswanya dari mana, makannya bagaimana, antar jemputnya siapa, tanyakan. Jadi ketulusan itu jarang diekspos. Pak Anies pada waktu itu sangat dibantu oleh beliau dengan cash money, dengan fasilitas, dengan segala, sangat dibantu, dan orang tuh nggak ada yang tahu. Dan Pak Prabowo itu nggak suka ekspos begitu. Dari mana Babe tahu? Kan saya suka hadir. Karena suka hadir, hubungan yang dekat sekali lah. Iya. Jadi saya tuh merasa gimana menyampaikan masyarakat dengan cara elegan. Maka satu ketika di mobil, ketika Pak Anies jadi gubernur, saya ucapkan begini: terima kasih Pak Prabowo yang turut berjasa menjadikan Pak Anies sebagai gubernur, salah satunya adalah menggadaikan dan sebagainya gitu. Itu hanya sebagai satu clue aja. Kalau dicari lain yang banyak. Justru viralnya sekarang. Seakan-akan ada yang memviralkan karena dilihat ada konteksnya lah pada waktu itu ya. Ini cerita lama. Tiba-tiba viral. Tahun berapa itu kira-kira? Ya waktu Pak Anies jadi gubernur. Pantes dong saya ucapkan terima kasih dong. Iya dong. Itu sudah 7 tahun yang lalu ya harusnya ya. Pantes kita mengucapkan terima kasih gitu kepada tokoh besar bernama Pak Prabowo Subianto. Sekaligus dalam satu kesempatan saya juga datang ke tempat Pak Anies dulu ya, ketika Pak Prabowo mau menawarkan Pak Anies sebagai wakil presiden. Serius? Pernah ditawarkan? Iya. Dan saya datang ngomong ke Pak Anies langsung di waktu subuh. Nggak mau Pak Anies, mau jadi presiden. Waduh. Ditawarkan ya sama luar biasa. I garanti you, sosial media akan rame, silahkan dikonfirmasi. Saya datang. Itu kira-kira kalau boleh sedikit dilihat tahun 2023 itu pasti kan? Ya, tapi yang jelas kira-kira sebelum Nasdem. Jelas dong. Tapi iya dong. Nasdem kan beberapa bulan sebelum Oktober itu. Sebelum Nasdem. Ya, berarti Junian lah ya. Tahun-tahun lalu ya, itu 2023. Lalu intensitas ke tempat Pak Prabowo itu kan sering. Memberi masukan, ngobrol. Pak Prabowo tuh terbuka. Jadi kalau dia ada ide apa diundang, kita ngobrol gitu. Salah satu misalnya ya, makan siang gratis ya, sedikit kita pindah ke situ. Itu udah lama beliau sebenarnya, tahun 2006, 2007, 2008 beliau udah bicara itu. Waktu itu saya ceramah di depan beliau yang mungkin menjadi inspirasi. Saya bilang gini,
Ibnu Arabi itu konsep negarawan yang hebat. Dua kata dia, buat negara hebat itu yang bagus. Satu, jangan sampai ada rakyat yang lapar. Ya. Dua, jangan sampai ada rakyat yang takut. Oh. Dalam Islam disebut at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Itu dia sampai berdiri, standing applause, merangkul saya dan memeluk saya. Oh. Belum pernah saya dengar konsep negara yang kayak gini, kata dia. Oh. Keren banget ini, Kal. Makasih Pak Naslim. Ayo diskusi. Nah, dalam salah satu diskusi 2023 itu bilang begitu. Siapa ya wakil? Oh. Ketika beliau ditetapkan oleh Gerindra sebagai capres. Ya. Salah satu dalam list itu Anies. Oh. Dan beliau minta saya. Kamu dekat sama Anies? Dekat Pak. Coba tanyain dia, mau nggak jadi wakil saya? Ini nggak ada yang tahu ini. Luar biasa ya. Saya datang subuh-subuh, saya telepon malam itu, Pak Gub, izin menghadap nih Pak Gub. Walaupun dekat saya tetap manggil menghormatinya. Ya. Datang deh besok pagi. Subuhan di sini. Jam 5 saya datang. Oh. Ada satu orang penasehat spiritualnya beliau lah, orang Habib, yang dekat dengan beliau. Saya sampaikan, nggak mau jadinya presiden. Mau jadi presiden. Oh. Aduh, saya akhirnya ngomong, ini kata beliau, ini opportunity buat saya. Terus saya bilang, pakai bahasa Inggris waktu itu. Ya. Brother, saya bilang, if you are gold, gold do not need opportunity. Yes. Gold is always gold. Lintas zaman, lintas waktu, emas tuh ya emas, nggak perlu peluang. Iya. Gitu. Entahlah dia jawab apa, saya lupa. Intinya dia nggak bersedia. Sampaikan lagi nggak apa-apa. Nggak mau Pak. Ya, apa respon dari Pak? Ya responnya, ya kenapa? Oh. Kenapa? Kan beliau jadi wakil 5 tahun, kemudian bisa jadi presiden. Dia bisa Luar biasa. bisa 15 tahun pegang negara ini. Kalau dia benar dalam menjadi wakil, menunjukkan ke negarawan yang hebat dan seterusnya gitu. Itu 15. Beliau bilang sama saya, kenapa ya? Saksinya ada Pak Safri Samsudin kok. Iya. Waktu makan pagi sama Bapak kalau nggak salah. Bapak di situ, saya ini Pak Safri kok waktu itu. Nah, perasaan Babi sendiri sebagai orang yang menyaksikan beliau itu dibantu dalam proses dia menjadi gubernur. Konon katanya semua Gerindra dengan biaya sendiri dari seluruh Indonesia tuh. Nah, itu disaksikan oleh putrinya Pak Hasim di sini. Yes. Nah, pertanyaan saya, apa rasa Babe sebagai, ya katakanlah sebagai orang yang di tengah lah, mendengar jawaban itu? Sedih. Sedihnya kenapa? Kan kantornya kan di Jalan Medan Merdeka. Kantor Bapak kan di Jalan Medan Merdeka juga. Tinggal berapa blok begitu doang. Kenapa mesti ribet? Datang aja langsung, nggak bakal ditolak. Pak, apa kabar? Atau minum kopi bareng, makan siang bareng, atau kabarnya katanya ditolak. Yang satu bilang kabarnya nggak pernah ada komunikasi. Yang satu bilang udah mencoba. Benar-benar kalau saya lihat sih ada lack of communication di situ. Ada komunikasi yang parah di situ. Tapi kan bisa ngomong di publik. Jadi itu ya teman-teman, cerita Babe Haikal tentang Anies Baswedan, yang mana Prabowo pernah mengutus Babe Haikal itu untuk menanyakan kepada Anies Baswedan bahwasanya Prabowo itu mau Anies Baswedan itu untuk menjadi calon wakil presiden, dan intinya di situ Anies tidak bersedia dan mau mencalonkan diri sebagai calon presiden. Dan kenyataannya memang betul, Anies calonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini bergandeng dengan Muhaimin Iskandar dan diusung oleh beberapa partai, terutama Partai Nasdem, PKB, PKS, dan partai yang lain-lain. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.